Selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Oke, kita langsung aja ya, menyelam ke materi Anda nih soal film Mortal Kombat 2 yang sebentar lagi rilis kan, Oktober 2025. Trailernya udah keluar, lumayan bikin penasaran. Betul, Oktober 2025. Tapi kita nggak cuma bahas filmnya aja nih, sumber-sumber Anda nih menarik banget. Menghubungkan cerita turnamen hidup mati, ini yang kalah berarti invasi kan, ke dunia bisnis. Yang sama-sama ya kompetitif lah. Iya, sangat kompetitif. Kita juga bakal lihat strategi gamenya, sejarah franchise ini, sampai tantangan bisnis nyata yang dihadapi pemiliknya sekarang, Warner Bros. Banyak nih lapisannya. Benar sekali. Dan kalau kita tarik benang merahnya ya dari semua sumber ini, intinya tuh cukup keras. Siapa yang lemah, hancur. Kayak di gamenya gitu. Waduh, dalam juga ya. Nah, di bisnis, kelemahan mau tuh strategis atau operasional itu bisa berarti ya selesai, bangkrut atau keluar pasar. Jadi misi kita di Kupas Tuntas kali ini yaitu mengekstrak pelajaran-pelajaran kunci dari analogi Mortal Kombat ini. Khusus buat Anda biar bisa dipakai navigasi di landscape bisnis Anda. Oke, siap. Mari kita bedah kalau gitu. Salah satu artikel Anda ini langsung nunjuk ke strategi gameplaynya. Ada saran yang kayaknya simpel tapi penting. Kuasai dasar terlebih dahulu. Fokus di satu karakter aja dulu. Sumber Anda bahkan kasih contoh angka nih. Ada pemain Scorpion, win rate-nya naik drastis dari 30% jadi 70%. Cuma dengan latihan fokus 15 menit sehari. Ini bukan nasihat bisnis biasa, fokus gitu ya. Tapi ada bukti nyatanya dari sumber Anda. Persis, dan ini relevan banget buat bisnis. Gampangnya, kuasai dulu core kompetensi Anda. Jadi jagoan di ceruk pasar Anda. Daripada nyebar kemana-mana tapi nggak ada yang dalam, mending spesialisasi. Itu bisa jadi jurus andalan. Jadi kayak punya satu senjata pamungkas gitu ya? Bisa dibilang gitu. Model latihan di game itu yang anggap aja R&D internal Anda atau tes pasar kecil-kecilan sebelum launching besar. Intinya konsisten di keahlian yang paling berdampak. Tapi kan nyerang aja nggak cukup ya? Materi Anda juga nekenin balance sisi lain, pertahanan. Ada kutipan bagus tuh. Pertahanan yang brilian membedakan pemula dari pemain hebat. Betul sekali. Taktik kayak nahan blok atau nge-punish blok. Jadi nunggu lawan selesai nyerang terus balas cepet, itu katanya krusial. Nah, ini lagi-lagi paralel banget sama bisnis. Soal manajemen resiko dan ketahanan. Memblokir itu bisa macam-macam artinya di bisnis. Contohnya? Ya, kayak punya cadangan finansial yang kuat, atau perlindungan hukum yang oke, atau mungkin diversifikasi pendapatan biar nggak tergantung satu sumber. Oke, masuk akal. Terus kalau yang menghukum blok? Wah, kalau itu seninya. Itu soal timing. Melihat kelemahan kompetitor setelah mereka bikin gerakan agresif. Mungkin mereka launching produk buru-buru, atau campaign marketingnya salah sasaran. Nah, Anda masuk di celah itu. Mengubah posisi bertahan, jadi serangan balik yang strategis. Keren kan? Keren. Analoginya dapat banget. Nah, sekarang kita geser dikit ya. Lihat franchise MKNS sendiri sama Warner Bros. Games. Soalnya catatan Anda masuk ke sana juga. Ingat gak dulu kontroversi awal game ini gara-gara fatalitiesnya? Oh, ingat banget. Brutal kan? Saya baru tahu loh, dari sumber Anda, itu sampai bikin ada sidang kongres, AS. Terus jadi pemicu lahirnya ESRB, Badan Rating Game itu. Gila ya, dampak satu game. Iya, dampaknya gede banget waktu itu. Dan dinamika bisnisnya juga menarik. Sega kan rilis versi unsensor, sukses besar. Sementara Nintendo, awalnya sensor, malah dikritik. Jadi ada tarik-menarik ya, antara nilai merek sama pasar. Nintendo kan citranya ramah keluarga. Persis, tapi akhirnya tekanan pasar bikin Nintendo berubah juga kan. Ini contoh juga gimana industri bisa bertahan bareng-bareng dengan bikin aturan sendiri, ESRB, biar nggak diatur lebih ketat dari luar. Menarik. Walaupun ya, sumber Anda juga bilang, keputusan Nintendo itu konsisten sama citra merek mereka. Mungkin itu strategi jangka panjang juga ya, biarpun kalah di penjualan awal MK. Bisa jadi. Tapi ngolongin tantangan nih, materi Anda juga nyorot dugaan salah urus di Warner Bros. Games belakangan ini. Mortal Kombat 1 yang rilis 2023 itu, katanya jadwalnya mepet banget ya. Cuma 4 bulan dari pengumuman. Iya, kedengarannya gitu, cepet banget. Terus ada kritik soal monetisasi agresif, jual ini itu di game dengan harga tinggi, kayak Fatality Halloween yang bayar itu, sama dukungan pasca rilisnya katanya kurang.
Dan ini semua kejadian pas induk perusahaannya, WBD, lagi goyang secara finansial, rugi gede dari divisi game kan, ada 384 juta tuh di 2024, belum lagi flopnya Suicide Squad. Wah, iya juga. Makanya mereka sampai tutup studio, terus fokus lagi ke IP inti. Franchise gede kayak MK atau Harry Potter aja, nggak berani ambil resiko baru. Ditambah lagi, ada isu soal budaya crunch di Netherrealm. Crunch itu kerja paksa lembur gitu ya? Iya, kerja lembur intensif buat kejar deadline. Seringnya ngorbanin kesehatan tim dan ya kualitas jangka panjang produknya juga bisa kena. Ironis ya, franchise temanya pertarungan hidup mati. Pemiliknya sendiri lagi bertarung sama masalah internal dan finansial. Pelajaran banget ini. Kalau kita sambungin ya, tekanan finansial dari WBD itu kemungkinan besar ya, yang bikin rilis MK1 jadi buru-buru dan strategi jualannya jadi kayak gitu. Ini contoh klasik gimana target jangka pendek bisa ngerusak aset jangka panjang. Kayak kepercayaan fans, kualitas produk. Betul. Terus masalah budaya internal kayak crunch, itu kayak kelemahan dari dalam. Nggak kelihatan langsung, tapi pelan-pelan ngerusak inovasi dan kemampuan adaptasi perusahaan. Jadi apa nih kesimpulannya buat Anda semua yang dengerin? Analogi Mortal Kombat ini ternyata, kena banget ya. Kelemahan bisnis itu nggak cuma soal kurang nyerang, tapi bisa juga gagal adaptasi. Tadi disebut Nokia kan sama sumber Anda? Iya, contoh klasik. Terus bisa juga karena ngabain fokus inti. Pertahanan rapuh, mikirnya jangka pendek aja. Atau bahkan masalah internal tadi. Cerita MK dan WB ini nunjukin merek kuat itu emang bisa jadi tameng. Tapi kalau salah urus, ya tetap aja fatality bisa kejadian. Jadi merangkum dari semua materi Anda ya, ada beberapa poin penting nih. 1, kuasai ceruk Anda. Dalemin banget. 2, bangun pertahanan kokoh, tapi siap juga buat nge-punish serangan balik strategis. Siap manfaatin peluang ya. Betul. 3, pakai sumber daya dengan bijak di momen penting. Jangan buang-buang meteran Anda lah istilahnya. 4, adaptasi terus-menerus. Ingat, survival of the fittest itu soal adaptasi, bukan cuma adu kuat. Bukan cuma otot ya. Bukan. 5, coba pikirin kolaborasi strategis, kadang malah sama kompetitor. Dan 6, jangan lupa etika. Bisnis yang benar itu bangun kepercayaan jangka panjang, mencegah fatality reputasi. Nah, ini nih bagian paling menarik buat Anda renungkan. Sumber-sumber ini kayaknya mau bilang fatality terbesar di bisnis itu sebenarnya bukan kalah di satu pertarungan, tapi apa? Kegagalan buat belajar dan bangkit lagi dari kekalahan itu. Jadi pertanyaan buat Anda, bawa pulang nih, di area mana pertahanan bisnis atau strategi Anda yang paling perlu diperkuat sekarang, sebelum ronde kompetisi berikutnya mulai? Coba direnungkan deh.